Update ranking FIFA Timnas Indonesia. Rizky Ridho jadi bek produktif, siap-siap abroad. Pemain grade A Eropa merapat ke Timnas Indonesia. Jadi jangan skip videonya dan simak berita selengkapnya. Update ranking FIFA Timnas Indonesia. Kemenangan 6-0 atas Brunei Darussalam di leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 8,66 poin di ranking FIFA. Tambahan itu membuat Timnas Indonesia naik satu peringkat dari 147 ke 146 ranking FIFA dengan mengoleksi total 1061,53 poin, yakni per Minggu 15 Oktober lalu. Kemudian skuad Garuda kembali meraih kemenangan atas Brunei Darussalam di leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan demikian, skuad Garuda mendapatkan tambahan 8,29 poin lagi di ranking FIFA. Koleksi poin Timnas Indonesia pun mencapai 1069,82 poin, sekaligus menggeser Eswatini dari peringkat 145 dunia yang pada mengemas 1063,14 poin. 70% skuad diganti, Timnas Indonesia tetap gacor. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong salut terhadap para pemain yang mampu mengalahkan Brunei Darussalam dengan agregat 12-0 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran pertama. Apalagi Sintayong bisa dibilang memainkan skuad berbeda di dua leg pertandingan, di mana pelatih asal negeri Gingseng itu melakukan beberapa rotasi dengan menurunkan pemain-pemain yang sebelumnya relatif jarang mendapatkan menit bermain. Sintayong mengaku puas dengan apa yang diperlihatkan anak-anak asuhnya pada laga malam kemarin. Ia pun mengucapkan selamat kepada Witan Sulaiman dan kawan-kawan karena sudah berusaha maksimal. Rizky Ridho jadi bek produktif, siap-siap abroad. Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho tampil impresif di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam. Pemain yang berkarir di Persija Jakarta ini produktif mencetak gol. Di laga pertama ia bisa mencoploskan bola setelah mendapatkan umpan dari sepak pojok. Lalu di leg kedua Rizky Ridho sukses menjebol gawang tim Tebuan lewat tendangan keras dari luar kotak penalti. Dua gol Rizky Ridho ini pun membuat dirinya menjadi bek yang terhitung produktif. Selain itu, ia juga kokoh di lini belakang skuad Garuda. Dengan performa kematangan bermainnya ini, Rizky Ridho masih memiliki cita-cita berkarir di luar negeri alias abroad. Apalagi langkah tersebut bisa menjadi modal penting untuk perkembangannya di masa depan. Menariknya, deretan bek Timnas Indonesia saat ini memang sedang berkarir di luar negeri. Mereka adalah Elkan Bagot di Ipswich Town, Sandy Walsh di KV Mechelen, Pratama Arhan di Tokyo Verdy, Asnawi Mangkualam di Jeonnam Dragons, dan Saint Patinama di Viking FK. Trending di Twitter, Saint Patinama geser Pratama Arhan. Nama Saint Patinama jadi trending topik di media sosial X pasca performa impresifnya. Ia menjadi perbincangan hangat netizen lantaran performa apiknya saat dipercaya Sintayong menempati pos bek kiri menggantikan Pratama Arhan. Banyak di antara warganet yang memuji ketenangan Patinama, kebolehannya menjadi ruang kosong untuk melancarkan serangan. Selain itu, kolaborasi Sandy Walsh dan Patinama juga tak luput dari pantauan warganet. Determinasi kedua pemain ini pun masuk ke jantung pertahanan Brunei lewat sektor sayap dan terbukti mampu membuat penyerangan skuad Garuda lebih tajam. Bahkan gol pertama Timnas Indonesia yang dicetak oleh Hoki Caraka merupakan assist spesial dari Sandy Walsh pada menit kelima. Elkan Bagot dan Dimas Draja dicoret, Indonesia menang besar. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memutuskan untuk mencoret Elkan Bagot dan Dimas Draja jelang melawan Brunei Darussalam pada leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Hasanal Bolkiah. Hal ini lantaran kondisi dua pemain ini menurun. Kepastian tersebut disampaikan secara langsung oleh asisten pelatih Nova Arianto. Meski tanpa Elkan Bagot dan Dimas Draja, skuad Garuda pun terbukti tetap pesta gol ke gawang Brunei Darussalam, di mana tim Merah Putih sukses meraih kemenangan dengan skor 6-0. Pemain grade A Eropa merapat ke Timnas Indonesia. Pemain FC Copenhagen Kevin Dix ramai dikabarkan bakal menjadi pemain keturunan berikutnya yang bakal dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Yang mana kemungkinan Kevin Dix untuk dinaturalisasi diketahui dari unggahan Exco PSSI Arya Sinulinga. Ia memberikan sinyal akan menambah pemain naturalisasi tepatnya usai laga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam.
Tampaknya PSSI akan memperkenalkan pemain naturalisasi lainnya dalam beberapa waktu mendatang. Dan Kevin Dix disebut menjadi calon kuat karena merupakan pemain grade A. Bung Toel kritik proyek naturalisasi PSSI. Dalam upaya memperkuat timnas Indonesia, PSSI tengah mengejar naturalisasi pemain keturunan sebagai langkah strategis. Langkah ini menjadi sorotan setelah Ketum PSSI Erick Thohir mengenalkan Nathan Joeon, seorang pemain berdarah Indonesia Belanda, kepada publik. Banyak yang menyambut positif berita ini. Namun di sisi lain, langkah PSSI ini tidak luput dari sorotan dan perdebatan. Pengamat sepak bola terkemuka Indonesia Tommy Welly yang akrab disapa Bung Toel, ia berpendapat bahwa Indonesia sudah memiliki banyak pemain bertahan yang berkualitas. Menurutnya masih perlu waktu untuk melihat seberapa efektif Nathan Joeon di lapangan, terutama karena pemain ini belum memiliki pengalaman bermain di Swansea City. Keperkasaan Jepang bayangi timnas Indonesia. Calon lawan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yakni Jepang sedang dalam tren positif. Dalam 5 pertandingan terakhir yang Jepang lakoni, mereka selalu berhasil meraih kemenangan. Tak sekedar menang, mereka menang dengan skor mencolok. Seperti menang 4-1 lawan Kanada, menang 4-2 lawan Turki, dan menang 4-1 lawan Jerman. Tentu ini menunjukkan betapa superiornya tim negeri Sakura ini. Di sisi lain, skuad Garuda pun akan berjumpa dengan Jepang di Piala Asia 2023. Tepatnya di grup D bersama dengan Vietnam dan juga Irak. Tentu diharapkan Sintayong dapat menakodai timnas Indonesia dengan maksimal. Timnas Indonesia siap jadi kuda hitam. Singkirkan Brunei Darussalam, timnas Indonesia akan bersaing di grup F pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini Sintayong pun mengaku sudah mulai fokus mempersiapkan diri untuk lawan 3 tim tersebut. Indonesia sendiri memang ibarat kuda hitam karena memiliki ranking FIFA paling rendah di grup F. Sementara Irak menjadi unggulan lantaran menempati peringkat 70 FIFA. Dan berdasarkan catatan, pertemuan timnas Indonesia belum pernah menang lawan Irak dari 6 pertemuan. Sedangkan Vietnam yang menduduki peringkat 95 FIFA diundi dari pot 2. Filipina di ranking 135 menjadi lawan paling ringan untuk dihadapi skuad Garuda. Tak mau disalahkan, Kim Pan-gon malu Malaysia gagal juara Piala Merdeka. Malaysia harus rela tahta turnamen buatan mereka sendiri, yakni Piala Merdeka jatuh ke tangan Tajikistan. Dalam laga tersebut, tim besutan Kim Pan-gon menelan pil pahit di hadapan para penggemarnya sendiri. Faisal Halim dan kawan-kawan harus menerima kenyataan kekalahan dengan skor 0-2 dari sang singa Persia. Kekalahan ini pun diakui Kim Pan-gon selaku pelatih kepala yang sangat mengecewakan para penggemar Malaysia. Apalagi terakhir kali tim senior Malaysia menjuarai ajang ini pada tahun 1993 silam. Berarti tim senior mereka sudah puasa selama 40 tahun tidak juara di ajang ini. Alasan pelatih asal Korea Selatan ini pun langsung meminta maaf kepada para penggemar dalam konferensi pers. Meski begitu, kompatriot Sintayong tersebut tetap menolak bersalah terkait kekalahan yang diraih. Menurut Kim, timnya sudah bermain sangat baik di laga semalam. Namun ia tetap akan menjadikan laga melawan Tajikistan ini sebagai pelajaran untuk ke depan. Dipermalukan Korea 6-0, pelatih Vietnam halu. Setelah terbantai 0-6 dari Korea Selatan di FIFA Matchday Oktober 2023, pelatih Vietnam Philippe Troussier masih bisa menyombongkan timnya. Bahkan mengutip dari Soha.vn, Troussier sangat meyakini jika Vietnam bisa saja mencetak 2-3 gol ke gawang Korea. Sayangnya beberapa peluang yang didapat Vietnam dari serangan balik belum membuahkan hasil. Bahkan sebiji gol pun tak didapat. Hanya satu peluang lewat tendangan bebas Van Kang yang membentur tiang gawang. Pada akhirnya Vietnam pun tak bisa mencetak gol di laga tersebut. Hasil laga ini membuat Vietnam menelan 3 kekalahan beruntun, 2 diantaranya di laga resmi FIFA Matchday. Tidak hanya itu, dari 3 pertandingan terakhir yang dimainkan, Vietnam total kemasukan 10 gol tanpa mampu mencetak 1 gol pun ke gawang lawannya.